Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Kita berdoa dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan anak-anak duduk kembali. Anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Apa? Fatimatus. Kenapa kok tidak masuk? Sakit. Jadi kalau gitu kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Anak-anak, apakah masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Betul. Bagian-bagian bunga ada apa aja? Putih. Mahkota. Mahkota. Senang sari. Betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan. Tetapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian mampu menjelaskan, memberikan contoh, serta membedakan hewan yang berkembang biak secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian sudah tahu apa itu perkembangbiakan? Belum. Baik, kalau belum Ibu jelaskan ya. Nah, perkembangbiakan adalah proses di mana makhluk hidup menghasilkan keturunan, dan tujuannya adalah untuk mempertahankan jumlah spesies dan menjamin kelangsungan hidup makhluk di bumi. Kemudian, perkembangbiakan hewan secara generatif itu dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Yang pertama adalah ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara ovipar, proses pembuahannya itu akan menghasilkan embrio yang berkembang di dalam kulit telur, dan telurnya itu berada di luar tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar itu adalah ayam, angsa, cicak, bebek, dan buaya. Selanjutnya yang kedua adalah vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Hewan yang mengalami perkembangbiakan secara vivipar, proses pembuahannya itu berkembang di dalam rahim induknya dan menerima makanan dan nutrisi dari induknya secara langsung. Contohnya adalah gajah, anjing, harimau, kucing, dan kuda. Yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar itu merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar ini akan menghasilkan embrio di dalam telur. Namun, telurnya itu tetap bertahan di dalam rahim induknya. Embrio akan dikeluarkan pada saat sudah menetas di dalam rahim induknya. Contohnya adalah ikan hiu, ikan pari, kadal, ular goa, dan kuda laut. Selanjutnya, Ibu mempunyai papan perkembangbiakan hewan. Nanti Ibu akan membagi gambar hewan. Nanti tugas kalian adalah menempel di papan ini ya. Paham? Baik.
Ayam. Ayo dimulai dari Mak. Dibaca hewannya. Ayam. Termasuk apa? Ovipar. Betul. Selanjutnya Ular buah termasuk ya ovovivipar. betul. Kemudian Harimau ya termasuk apa? Ya betul. Bebek termasuk ovipar. Selanjutnya Ini betul sekali. Selanjutnya kambing vivipar. ya. bebek bertelur. Ya, Ikan pari ovovivipar. betul sekali. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami materi, Ibu mempunyai lagu tentang perkembangbiakan hewan. Kita nyanyi secara bersama-sama ya. Iya, Bu. Berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan disebut vivipar. Menyusui anaknya punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, lumba-lumba itu cara ketiga perkembangbiakan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, ada dan ular boa. Baik anak-anak, apakah sudah paham materi hari ini? Kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebentar ya, perhatikan cara pengerjaannya. Di sini kan ada contoh gambar dari hewan. Nah, di sini di bawahnya ini nanti kalian tuliskan hewan ini termasuk ke dalam ovipar, vivipar maupun ovovivipar ya. Paham? Paham. Baik, segera dikerjakan ya. Ada kesulitan? Bagaimana? Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan setiap kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Iya, Bu. Ayo, segera maju. Ayo, Mas. Yang pertama ayam ovipar, kambing vivipar, ikan pari ovovivipar. Apakah benar anak-anak? Benar. Yang ini monyet termasuk vivipar, bebek termasuk ovipar, dan katak termasuk ovipar. Apakah betul anak-anak? Benar. Terima kasih. Nah, anak-anak, nanti di rumah kalian jangan lupa mengerjakan soal formatif ya di EducaPlay. Linknya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nanti jangan lupa dikerjakan ya di rumah. Iya, Bu. Baik anak-anak, kita hari ini belajar tentang apa saja? Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada apa? Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau ovipar itu apa? Bertelur. Kalau vivipar? Melahirkan. Kalau ovovivipar? Bertelur dan melahirkan. Pintar sekali. Bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, minggu depan kalian jangan lupa belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan ya di buku halaman 42. Iya, Bu. Anak-anak, kita kan sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan. Kita kan sudah tahu bahwa semua hewan itu berkembang biak untuk melanjutkan kehidupannya di bumi. Begitu juga kita. Kita itu harus terus belajar agar kita tumbuh dan berkembang menjadi
anak yang cerdas dan bermanfaat bagi orang lain ya. Iya, Bu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.